Aku percaya padanya. Tapi ia mencuriku diam-diam. Bukan hanya hartaku, tapi harga diriku. Dan dari sebuah kamera tersembunyi, kebenaran itu akhirnya menyelamatkanku. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Namaku Anjani. Aku adalah seorang perempuan pekerja keras. Anak tunggal dari seorang ibu yang membesarkanku sendirian setelah ayah meninggal karena kecelakaan kerja saat aku baru duduk di bangku kelas 6 SD. Sejak saat itu, aku belajar bahwa hidup bukan sesuatu yang bisa digantungkan pada orang lain. Aku harus mandiri, harus kuat, harus bisa berdiri sendiri, apapun yang terjadi. Aku tumbuh besar dengan luka kehilangan, tapi juga dengan tekad baja. Aku kuliah sambil bekerja paruh waktu. Aku jualan kue, jadi asisten dosen, bahkan pernah jadi petugas kebersihan di sebuah minimarket demi bisa menyambung biaya kuliah dan makan sehari-hari. Semua itu kulalui tanpa keluhan karena aku punya mimpi, menjadi perempuan sukses yang tidak perlu bergantung pada siapapun. Tuhan memberiku jalan. Di usia 27 tahun, aku berhasil membuka butik pakaian yang kubangun dari nol, dari hanya menjual 2 potong baju secara online. Butikku berkembang cepat. Aku mulai dikenal sebagai pengusaha muda di bidang fashion. Ekonomiku stabil, bahkan berlebih. Tapi meski uangku banyak, rumahku tetap sunyi. Aku rindu pulang ke seseorang yang menungguku di balik pintu. Hingga aku bertemu Aditya. Laki-laki itu kukenal dari seorang kenalan di acara komunitas bisnis. Ia tak begitu menarik di mata banyak perempuan, tapi ada sesuatu dari matanya yang tenang dan kata-katanya yang lembut yang membuatku tertarik. Ia pengangguran saat itu, baru saja kena PHK dari perusahaan tempatnya bekerja karena pandemi. Ia bilang malu dengan keadaannya, tapi aku melihat ketulusan dalam caranya berbicara. Aku pikir, tidak semua laki-laki harus punya uang. Asal punya kemauan dan kejujuran, aku bisa bantu dia bangkit. Kami menjalin hubungan selama setahun sebelum akhirnya menikah. Banyak yang mencibir, terutama teman-temanku. Anjani, kamu itu cantik, mapan, masa mau sama pengangguran? Tapi aku memilih menutup telinga. Bukankah cinta bukan soal harta? Bukankah yang penting itu kesetiaan dan komitmen? Setelah menikah, Aditya tinggal bersamaku di rumah yang kubeli 2 tahun sebelumnya. Awalnya dia canggung. Mungkin karena merasa bukan siapa-siapa di rumah yang semua perabotnya kubeli sendiri. Tapi aku selalu bilang, rumah ini milik kita, bukan hanya milikku. Bahkan saat dia sempat menganggur hampir 6 bulan, aku tak pernah mengeluh. Aku yang menanggung semua biaya rumah tangga, dari tagihan listrik, air, makan, hingga biaya ibunya yang tinggal di kampung. Aku bahagia melakukannya. Karena ku yakini, suatu saat ia akan bangkit. Lalu aku membelikan Aditya sebuah mobil. Mobil bekas tapi masih sangat layak pakai. Aku ingin dia punya kepercayaan diri, bisa mulai bekerja, atau bahkan bangun usahanya sendiri. Aku daftarkan dia ikut pelatihan digital marketing, dan mengenalkannya pada beberapa kenalanku yang mungkin bisa membantunya masuk dunia kerja. Aku percaya padanya. Sepenuhnya. Bahkan mungkin terlalu percaya. Hari-hari berlalu, dan dari luar, rumah tangga kami tampak sempurna. Kami sering unggah foto di media sosial. Aku sedang menyuapi dia makan, dia memelukku dari belakang saat aku mencoba dress rancangan baru. Kami seperti pasangan yang saling mencintai tanpa celah. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum di foto itu, akulah yang terus menambal retakan. Aditya mulai jarang menyentuhku di malam hari. Katanya lelah. Katanya stres. Aku maklumi. Mungkin dia merasa belum menjadi laki-laki seutuhnya karena aku yang lebih dominan secara finansial. Aku mulai menjaga jarak, takut membuatnya merasa kecil. Lama-lama aku terbiasa hidup sebagai istri sekaligus tulang punggung. Aku yang bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, lalu kerja seharian. Pulang, masih harus cek laporan keuangan, cek pesanan butik online, lalu mengurus rumah. Aditya?
Kadang keluar dari pagi dan pulang malam. Katanya cari klien, katanya ikut seminar. Aku percaya. Karena aku pikir, mungkin aku hanya terlalu sensitif. Toh dia suamiku. Dan suami tak mungkin berbohong, bukan? Sampai suatu hari, saat aku membereskan lemari perhiasan yang berada di kamar khusus tempat aku menyimpan dokumen penting dan investasi pribadi, aku merasa ada yang ganjil. Emas batangan yang dulu tersusun rapi dalam deretan kotak velvet merah, tampak berkurang. 1, 2, 3 batang hilang. Tapi aku masih menepis pikiran buruk. Mungkin aku pernah memindahkannya ke brankas satunya lagi. Mungkin aku lupa. Yang aku tidak lupa adalah satu hal yang tak pernah kuceritakan pada siapapun. Di dalam lemari perhiasan itu, di sudut kanan atas, tersembunyi sebuah CCTV mungil. Hadiah dari almarhum ayahku sebelum beliau meninggal. Ia berkata, "Kamu perempuan mandiri, tapi dunia ini kejam. Nak, selalu simpan mata-matamu." Aku tertawa saat itu. Tapi aku simpan kamera kecil itu. Aku tak pernah menyangka bahwa alat itu suatu hari akan jadi saksi dari luka yang lebih dalam dari sekadar kehilangan emas. Hari itu aku menutup lemari perlahan. Hati kecilku mulai menggeliat. Seperti ada luka yang hendak tumbuh. Tapi aku masih memeluk harapan. Aku masih percaya pada Aditya. Atau mungkin, aku hanya sedang menyangkal bahwa rumah tangga yang kusematkan segenap nyawa, mulai runtuh dari dalam pelan-pelan, dan aku bahkan tak sadar telah menjadi satu-satunya yang menyelamatkannya, sendiri. Aku selalu percaya bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hidupku yang dulu penuh kesulitan mengajarkanku satu hal. Simpanan adalah bentuk cinta pada masa depan. Maka sejak usahaku mulai stabil, bahkan jauh sebelum mengenal Aditya, aku menabung sedikit demi sedikit. Bukan hanya di bank. Aku membeli emas batangan, bukan karena ikut tren, tapi karena kupikir emas adalah bentuk investasi paling nyata dan tak lekang oleh waktu. Setiap kali butikku mendapat keuntungan lebih, aku menyisihkan untuk membeli 1 atau 2 gram. Kadang, kalau sedang bagus, aku beli 1 batang penuh, ukuran 100 gram. Emas itu kusimpan dalam lemari besi khusus yang kupasang di ruangan kecil yang awalnya adalah gudang belakang. Aku renovasi, kutata rapi jadi ruang kerja pribadi, dengan lemari baja 2 lapis yang menempel di dinding seperti bagian dari tembok. Tak ada yang tahu letaknya selain aku. Bahkan Aditya tak pernah kutunjukkan kode lemari itu. Satu hal yang selalu kuingat, nasihat ayah sebelum ia pergi. Jangan pernah terlalu percaya pada siapapun, bahkan orang terdekatmu sekalipun. Percaya itu penting, tapi berjaga itu wajib. Ayahku adalah seorang polisi, dan satu-satunya peninggalannya yang paling berharga, selain foto kami berdua saat aku wisuda, adalah 1 unit kecil kamera CCTV tersembunyi, yang ia beli dan simpan untukku. Awalnya aku pikir benda itu tak penting. Tapi suatu malam, entah apa yang merasukiku, aku memasangnya di dalam lemari besi itu, tersembunyi di balik sudut logam bagian atas. Kamera itu nyaris tak terlihat kecuali orang tahu benar letaknya. Kabelnya kusambungkan ke server kecil di pojok ruangan, tersembunyi di balik tumpukan buku desain busana. Itu terjadi bahkan sebelum aku menikah dengan Aditya. Bertahun-tahun aku rawat koleksi itu dengan cinta. Setiap emas kubersihkan, kubungkus rapi, kucatat tanggal belinya, tempat beli, hingga harga belinya. Di dalam lemari itu juga ada beberapa perhiasan warisan dari ibuku, kalung emas putih yang ia kenakan saat menikah dengan ayah dulu, dan gelang kuning tebal hadiah dari nenekku. Ada juga berlian kecil yang kubeli sendiri saat butikku tembus omzet ratusan juta untuk pertama kalinya. Setiap benda punya cerita. Setiap gram punya keringat. Tak satu pun dari mereka datang tanpa air mata. Dan Aditya, ia tahu aku memiliki emas. Tapi ia tak tahu berapa banyak. Aku bilang sekadarnya. Karena kupikir, bukankah dalam rumah tangga tetap harus ada ruang untuk pribadi? Selama bertahun-tahun, aku merasa aman. Mungkin terlalu aman. Aditya tak pernah menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Ia baik pada anak-anak, lembut saat berbicara, dan masih sempat membuatkan aku kopi di pagi hari. Kami jarang bertengkar. Kecuali soal hal kecil seperti siapa yang lupa menggantung handuk di kamar mandi atau siapa yang lupa mematikan lampu taman. Tapi entah kenapa, beberapa bulan belakangan, hatiku mulai terasa aneh.
Sesuatu seperti bisikan halus di balik punggung. Sebuah firasat yang samar tapi mendesak. Aditya mulai berubah. Ia sering pergi pagi-pagi sekali, bahkan sebelum aku sempat bangun. Ia berdalih ingin mencari relasi bisnis, menghadiri seminar, atau bertemu dengan klien potensial. Tapi aku tak pernah diajak. Bahkan saat aku menawarkan untuk ikut, ia bilang, "Sayang, kamu sibuk banget. Fokus aja di butik. Aku bisa urus sendiri." Lama-lama, alasan-alasan itu mulai terdengar seperti naskah yang dihafalkan. Aku perhatikan pula, Aditya mulai lebih rapi dari biasanya. Dulu, ia tidak terlalu peduli dengan penampilan. Parfum pun hanya dipakai kalau ada acara penting. Tapi sekarang, ia punya parfum baru, potongan rambut baru, bahkan setelan jas yang tak pernah kubelikan. Aku tanyakan, ia bilang itu hadiah dari temannya. Aku tersenyum saat itu, tapi di dalam hati, aku mencatat semuanya. Yang paling menyakitkan adalah ketika anak pertamaku, Raka, mulai bertanya, "Bunda, kenapa ayah jarang pulang malam-malam sekarang? Dulu ayah suka bantu aku ngerjain PR." Aku menelan ludah. Kupikir, mungkin Aditya sedang mengejar target. Atau mungkin memang aku terlalu curiga. Tapi rasa di dadaku tak bisa dibohongi. Aku merasa seperti ada sesuatu yang sedang diam-diam dicuri dariku. Bukan hanya waktu atau perhatian, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sampai suatu hari, saat aku membuka lemari itu untuk menambahkan 2 batang emas baru hasil pembelian minggu lalu, aku merasa ada sesuatu yang ganjil. Deretan emas yang biasa tersusun rapi seperti prajurit, terlihat seperti pasukan yang kehilangan anggota. Ada celah yang biasanya tak ada. Barisan itu tak utuh. Aku coba hitung cepat. Ada yang kurang. Tapi aku masih berusaha menyangkal. Mungkin aku lupa menaruh di kotak satunya. Mungkin aku sedang lelah dan mataku salah lihat. Tapi malam itu aku tak bisa tidur. Dan akhirnya, aku buka laptop, login ke server kecil yang merekam seluruh aktivitas CCTV di dalam lemari itu. Detik itu juga, detak jantungku berubah. Tanganku bergetar saat memutar rekaman-rekaman yang tersimpan. Ku percepat satu-satu. Lalu, pada sebuah hari, sebuah jam, sebuah detik, kulihat sosok itu. Sosok yang sangat kukenal. Aditya. Ia masuk ke ruang kerja dengan langkah pelan, menoleh ke kiri dan kanan seperti takut diawasi. Ia memutar knop lemari dengan kode yang tak pernah kuberitahu. Tapi entah bagaimana, ia bisa membukanya. Mungkin ia mengintip. Mungkin ia mempelajarinya saat aku sedang lengah. Ia mengambil 1 batang emas. Tidak terburu-buru. Tidak panik. Ia tersenyum kecil saat menggenggamnya. Lalu menutup lemari, menghapus jejak seolah-olah tak terjadi apa-apa. Wajahku memanas. Tenggorokanku kering. Dada seperti ditimpa batu seberat dunia. Itu bukan wajah suami yang kesulitan dan butuh pertolongan. Itu wajah seorang pencuri. Wajah seseorang yang mengkhianati kepercayaan paling suci dalam hidupku. Dan anehnya, yang paling membuatku sakit, bukan karena emas itu hilang. Tapi karena selama ini aku tak pernah menaruh curiga sedikitpun. Aku mencintainya sepenuh hati. Dan ia membalasnya dengan mengikis hartaku. Diam-diam, seperti tikus di malam hari. Aku memutar rekaman lain. Ada lagi. Dan lagi. Ia mencuri bukan sekali, tapi berkali-kali. Dan di tiap rekaman itu, ia tampak lebih berani. Lebih tenang. Lebih percaya diri. Aku menatap layar tanpa suara. Tak ada air mata malam itu. Hanya sunyi. Sunyi yang menggerogoti pelan-pelan keyakinan bahwa pernikahan kami adalah rumah yang kukira aman. Ternyata tidak. Rumah ini hanya pondok palsu, dan aku sendirian di dalamnya. Hidup berumah tangga, kadang bukan soal pertengkaran keras atau drama meledak-ledak. Justru seringkali yang membuat hati retak adalah hal-hal kecil yang tak diucapkan. Tatapan mata yang terasa berubah, nada bicara yang tak lagi hangat. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kau mulai mempertanyakan sesuatu yang sebelumnya tak pernah kau ragukan. Orang yang tidur di sampingmu setiap malam. Sejak kulihat rekaman CCTV itu, dadaku tak pernah benar-benar tenang. Tapi aku diam. Aku menahan semuanya sendiri. Aku belum tahu harus bersikap seperti apa. Aku belum siap melihat semua retak jadi pecah.
Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengecek stok butik, membalas pesanan online. Tapi rasanya seperti hidup di dalam bayangan. Aku mulai lebih teliti memperhatikan Aditya. Cara ia berbicara, kemana ia pergi, berapa lama ia keluar rumah, bahkan nada suaranya saat menyebut namaku. Semua terasa aneh. Atau mungkin akulah yang mulai melihat segalanya dengan mata curiga. Satu hari, saat sedang merapikan berkas keuangan pribadi, aku membuka folder khusus yang biasa kuisi dengan bukti transfer pembayaran cicilan rumah. Rumah yang selama ini Aditya bilang dibeli atas nama kami berdua. Rumah itu bukan rumah yang kami tempati sekarang, tapi rumah kedua. Katanya untuk investasi, katanya agar aset tidak hanya diam. Setiap bulan aku memberi Aditya uang tunai belasan juta. Ia bilang akan langsung setor ke rekening KPR. Tapi saat kubuka folder itu, aku menyadari tak ada bukti setoran untuk 3 bulan terakhir. Awalnya aku mengira salah taruh. Aku bongkar map dokumen satu persatu. Tidak ada. Aku cek email bank. Tak ada notifikasi transfer. Perutku tiba-tiba mual. Ku coba bicara dengan tenang malam itu. Mas, cicilan rumah bulan kemarin udah dibayar, kan? Aditya yang sedang asyik main ponsel menoleh sekilas. Udah. Kenapa? Bukti setornya mana? Aku mau update data keuangan. Ia terdiam sepersekian detik. Sangat singkat, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku lupa minta print out-nya dari bank. Tapi udah kok, tenang aja. Lupa 3 bulan? Tanyaku, masih berusaha tersenyum. Ya, aku sibuk. Lagian, kamu juga terlalu banyak tanya hal-hal kayak gini. Kan aku udah bilang, urusan KPR biar aku yang urus. Nada suaranya terdengar kesal. Bukan marah besar, tapi cukup untuk membuatku mundur. Aku diam. Tapi di dalam hati, pertanyaanku bertambah panjang. Beberapa hari setelah itu, saat aku sedang menyiapkan jadwal pengiriman produk di ruang kerja, asisten rumah tangga kami, Mbak Narti, mendekat pelan. Ia terlihat canggung, seperti seseorang yang ingin bicara tapi takut salah. Bu Anjani, maaf kalau saya lancang, tapi saya mau bilang sesuatu. Aku menoleh, mengangkat alis. Ada apa, Mbak? Ia menunduk. Tangannya meremas ujung apron yang dipakainya. Waktu ibu tidur siang beberapa hari lalu, saya lihat Pak Aditya masuk ke ruang kerja ibu. Sendirian. Saya pikir beliau mau ambil dokumen. Tapi, saya lihat beliau buka lemari besi ibu. Saya nggak mau nuduh, Bu. Tapi saya takut. Buka lemari? Tanyaku, pelan. Iya, Bu. Dia buka, lalu duduk sebentar. Saya takut ganggu, jadi saya pura-pura bersihin taman. Tapi saya lihat dari jendela, beliau pegang sesuatu warna kuning emas gitu. Aku menarik napas dalam-dalam. Kamu pernah cerita ini ke siapapun? Enggak, Bu. Demi Allah, saya cuma cerita ke ibu. Saya takut. Tapi hati saya nggak enak. Aku mengangguk pelan. Mencoba tetap tenang. Terima kasih, Mbak. Kamu nggak salah. Terima kasih sudah jujur. Malam harinya, aku kembali menatap Aditya dari balik layar ponsel saat ia tidur. Ia tampak tenang. Nafasnya teratur. Tak ada penyesalan sedikit pun di wajah itu. Aku mulai tak mengenali siapa dia. Dan yang paling menakutkan bukan karena ia berubah, tapi karena aku mungkin tak pernah benar-benar mengenalnya sejak awal. Hari-hari selanjutnya aku mulai mencatat semua pengeluaran lebih detail. Setiap uang yang keluar dari tanganku, setiap alasan yang ia lontarkan, setiap langkah yang ia ambil. Bahkan jejak digitalnya mulai kucermati, mutasi rekeningnya, lokasi-lokasi yang ia kunjungi lewat aplikasi Maps yang tanpa sadar tersinkron otomatis dengan ponselnya. Aku menemukan lokasi-lokasi yang tak pernah disebut. Restoran mahal di luar kota. Hotel bintang 4. Butik perhiasan. Aku belum punya cukup bukti untuk menuduh. Tapi bisikan keanehan itu semakin sering berteriak di dalam kepalaku. Aku tidak mau asal bicara. Aku ingin tahu semuanya sebelum aku bicara sepatah kata pun. Aditya mulai menghindar saat aku bertanya soal uang. Setiap kutanya, jawabannya pendek, ketus, atau malah membalikan tuduhan.
seolah aku yang terlalu mencurigakan. Kenapa sih kamu kayak auditor aja tiap hari nanyain soal uang terus? Kamu nggak percaya aku ya? Aku diam. Karena kalau aku bicara, aku tahu aku akan meledak. Dan aku belum ingin meledak, belum saatnya. Tapi satu hal yang pasti, rumah ini sudah mulai menyimpan suara-suara kecil. Suara bisikan yang tidak terdengar di telinga, tapi terasa di dada. Suara kebenaran yang belum sempurna bentuknya. Tapi aku tahu, tak lama lagi, semua akan terbuka. Dan saat hari itu tiba, aku sudah siap. Aku ingin aku punya kendali penuh atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena bukan aku yang memulai pengkhianatan ini. Tapi akulah yang akan mengakhirinya. Dengan cara yang tak pernah mereka duga. Langit malam itu kelabu. Hujan turun rintik-rintik, mengusap perlahan kaca jendela kamarku yang dingin. Aditya sudah tidur, membelakangiku. Napasnya teratur seperti biasanya. Tapi entah kenapa, mataku tak bisa terpejam. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan dadaku dari dalam. Kegelisahan yang tak jelas bentuknya, tapi begitu nyata rasanya. Jam menunjukkan pukul 1.13 dini hari. Aku duduk di sisi ranjang, menatap layar ponsel tanpa benar-benar tahu apa yang kucari. Lalu, tanpa alasan yang bisa kujelaskan, aku bangkit, mengenakan jubah tidurku, dan berjalan perlahan ke ruang kerja. Lampu sengaja tidak kutialakan. Aku tahu jalannya, bahkan dalam gelap. Di pojok ruangan, server CCTV mungil itu masih menyala. Lampu indikatornya berkedip tenang seperti biasa. Aku duduk, membuka laptop, dan mengakses sistem rekaman. Jari-jariku sempat ragu di atas keyboard. Tapi akhirnya kutarik napas panjang. Lalu mengetik tanggal 2 bulan lalu. Layar menampilkan sudut dalam lemari perhiasanku. Awalnya tak ada apa-apa. Kotak-kotak velvet masih rapi berjajar. Berkilau pantulan lampu temaram ruangan. Aku memajukan waktu, mempercepat rekaman. Lalu, ia muncul. Aditya. Pakaiannya santai. Kaos putih, celana pendek. Tapi gerak-geriknya tak biasa. Ia masuk ke ruang kerja dengan langkah pelan, nyaris mengendap. Tak ada suara, hanya bayangan tubuhnya yang bergerak dengan hati-hati. Ia berhenti di depan lemari, menunduk. Lalu dengan cepat memutar knop kombinasi. Aku terpaku. Tangannya tidak ragu. Angka-angka itu seperti sudah hafal luar kepala. Lemari terbuka. Ia membuka kotak paling bawah. Tangannya masuk. Dan ia mengambil satu batang emas. Mengangkatnya perlahan. Menatapnya lama-lama seperti sedang menimbang harga dirinya sendiri. Lalu memasukkannya ke dalam kantong kecil berwarna hitam. Gerakannya teratur. Tenang. Bukan gerakan orang panik. Tapi gerakan orang yang sudah sering melakukannya. Wajahnya terekam jelas. Dan bukan wajah Aditya yang kukenal. Bukan wajah laki-laki yang dulu memegang tanganku sambil berkata akan mencintaiku sampai mati. Ini wajah lain. Wajah yang dingin. Wajah yang tak menyimpan penyesalan sedikitpun. Aku menatap layar itu lama. Tak tahu harus bereaksi apa. Marah? Sedih? Hancur? Kuputar rekaman hari sebelumnya. Ia muncul lagi. Dengan pakaian berbeda. Gerakan yang sama. Bahkan mengambil dari kotak yang sama. Lalu kuteruskan lagi. Hari sebelum itu. Dan sebelumnya. Dan sebelumnya lagi. Ada kalanya ia hanya memeriksa. Ada kalanya ia membawa keluar 2 batang sekaligus. Kadang ia membawa kantong kain. Pernah sekali, ia tersenyum kecil saat menutup lemari. Senyum yang tidak pernah kuterima lagi sejak beberapa bulan terakhir. Tanganku gemetar di atas touchpad. Aku ingin menolak semua yang kulihat. Tapi kenyataan terlalu telanjang. Aditya mencuriku. Bukan sekali. Bukan 2 kali. Tapi berulang kali. Dengan ketenangan seperti sedang mengambil kunci mobil dari gantungan. Aku bersandar di kursi. Mulutku terbuka tanpa suara. Di luar, hujan semakin deras. Kenapa? Pertanyaan itu menggantung di dalam dadaku, berputar-putar seperti pisau tumpul yang tak berhenti menyayat. Kenapa ia tega? Kenapa tidak bicara? Kenapa tidak meminta? Aku teringat saat ia mengeluh soal uang. Saat ia bilang ingin mengembangkan usaha. Aku beri. Saat ia ingin mobil,
aku belikan. Saat ibunya sakit, aku kirim uang tanpa diminta. Tapi ia memilih jalan ini. Mencuri dari istrinya sendiri. Aku melihat rekaman satu persatu. Ada lebih dari 10 kali ia membuka lemari itu. Jumlah emas yang hilang, aku tak berani menghitung. Tapi aku tahu, nilainya sudah ratusan juta. Kutatap layar, lalu kutatap tanganku. Tangan ini yang dulu memakaikan cincin di jarinya. Tangan ini yang pernah mengelap peluhnya saat ia pulang dari kerja serabutan. Dulu, sebelum menikah. Tangan ini yang menggenggam tangannya saat ia sakit dan tak bisa bangun. Tapi ia membalasnya dengan mencuri. Perlahan, kututup laptop. Kugenggam napas yang sejak tadi tercekat di tenggorokan. Aku tak menangis. Belum. Tapi malam itu, bagian dalam diriku pecah. Tanpa suara. Tanpa warna. Hanya kosong. Dan dingin. Seperti ruang di dalam lemari itu yang kehilangan satu persatu cahayanya. Dan aku tahu, malam itu adalah titik yang mengubah segalanya. Bukan karena emasnya. Tapi karena aku tak lagi bisa menyebutnya suami. Sejak malam itu, aku tak lagi melihat Aditya dengan mata yang sama. Senyumnya tak lagi membujukku. Sentuhannya tak lagi menghangatkanku. Setiap langkahnya di dalam rumah terdengar seperti gema dari pengkhianatan yang pelan-pelan membuka wajah aslinya. Tapi aku belum bicara apa-apa. Belum menghadapkan fakta-fakta itu ke wajahnya. Belum mengeluarkan tumpukan rekaman CCTV yang sudah diam-diam kusalin ke flash disk. Aku belum siap meledak, karena aku ingin semuanya jelas. Aku ingin tahu, untuk apa semua emas itu? Untuk siapa? Dan jawaban itu mulai terbuka secara tak sengaja. Sore itu, Aditya pamit seperti biasa. Katanya ada pertemuan bisnis di luar kota. Ia bahkan mencium keningku dan berkata dengan lembut, "Doakan aku ya, sayang. Kalau dealnya jadi, kita bisa tambah satu properti lagi." Aku tersenyum kaku. Tapi dalam hati, sudah kutandai. Ini pertama kalinya ia sebut properti secara langsung. Setelah ia pergi, aku kembali membuka berkas-berkas lama. Tumpukan surat yang biasanya kulewati dengan percaya. Kini kubaca ulang kata demi kata. Hingga akhirnya, di antara tumpukan amplop kosong, aku menemukan selembar fotokopi sertifikat rumah. Bukan rumah kami, bukan rumah yang kutahu. Tapi tertulis jelas di bagian bawah. Nama pemilik, Ayla Rahmawati. Alamat, Jalan Kemuning Elok nomor 9, BSD. Ayla. Nama itu menghentak kepalaku seperti palu godam. Beberapa tahun lalu, sebelum kami menikah, Aditya pernah mengenalkanku pada seorang rekan kerjanya. Seorang perempuan berambut sebahu, bersuara lembut, dan wajah yang menurutku terlalu sering tersenyum. Aku sempat merasa tak nyaman, karena dalam beberapa kesempatan aku melihat mereka tertawa terlalu akrab. Tapi setiap kali aku menyinggung soal itu, Aditya hanya tertawa. Ayla itu seperti adik sendiri. Jangan lebay ah. Lalu setelah itu, nama Ayla tak pernah muncul lagi. Dan kini, namanya terpampang sebagai pemilik rumah yang katanya akan jadi investasi masa depan kami. Tanganku mulai bergerak sendiri. Aku mencari nama Ayla Rahmawati di media sosial. Butuh waktu beberapa menit, tapi akhirnya kutemukan. Akun Instagram dengan foto profil senyuman manis dan caption ala ibu muda yang sedang menikmati kehamilan. Hamil anak pertama. Akhirnya wajah tersenyum dengan mata bentuk hati kilauan rumah baru. Hidup baru. Cinta baru. Akhirnya bersama. Aku membeku. Foto berikutnya adalah ruang tamu rumah yang sangat familiar. Sofa abu-abu, rak minimalis kayu muda, lukisan abstrak hitam putih di dinding. Itu persis seperti yang ada di brosur properti yang pernah dibawa Aditya. Yang katanya belum jadi, katanya masih dalam tahap pembangunan. Tapi kenyataannya, rumah itu sudah dihuni. Dan bukan oleh kami. Kupelajari unggahan Ayla satu persatu. Ada foto-foto makanan dengan 2 piring. Ada foto seseorang sedang merangkulnya, tapi wajahnya sengaja disamarkan dengan stiker hati. Tapi aku mengenali tangan itu. Jam tangan itu. Kemeja itu. Itu Aditya. Setiap foto yang kutemukan membuat tubuhku makin ringan, seolah ditiup angin dari dalam. Tapi di saat yang sama, jiwaku seperti mengeras.
Ada bagian dari diriku yang sudah lelah menangis. Kini hanya tersisa kemarahan yang tumbuh pelan-pelan, teratur, dan tajam. Aku menunggu hari Jumat. Aditya selalu pamit keluar kota hari itu dan baru pulang Minggu malam. Aku tidak bertanya. Aku hanya mencatat. Jumat sore, aku menyetir sendiri ke BSD. Aku menunggu di seberang jalan rumah nomor 9, bersembunyi di balik kaca mobil gelapku. Kupasang masker, kuikat rambutku ke belakang, dan menatap dari kejauhan. Tak lama, sebuah mobil putih berhenti di depan rumah itu. Aditya turun, mengenakan kemeja biru muda dan membawa kantong belanja. Ia membuka pagar, disambut oleh Ayla yang keluar dari pintu depan dengan perut yang sudah mulai membesar. Mereka tertawa. Ayla mencium pipinya. Aditya memeluknya dari samping, membelai perutnya, lalu masuk ke dalam. Pintu tertutup. Tapi bagiku, itu pintu terakhir dari pengkhianatan yang selama ini kutolak untuk percaya. Tanganku meremas kemudi mobil. Tapi aku tidak menyalakan mesin. Aku hanya duduk, menatap rumah itu dalam diam. Rumah yang dibayar dari emas-emas yang kupeluk saat susah. Rumah yang dibiayai dari hasil keringatku, dari kerja keras yang kutabung demi masa depan anak-anakku. Dan sekarang rumah itu dihuni oleh wanita yang katanya hanya teman kerja. Dan suamiku, menjadi ayah dari anak yang bukan darahku. Aku pulang malam itu dengan kepala tertunduk dan hati seperti dipelintir pelan-pelan. Tapi di dalam dada, satu hal tumbuh dengan pasti. Aku tak akan diam lagi. Aku akan membuka semuanya. Karena yang dia ambil bukan hanya hartaku, tapi harga diriku. Dan aku bersumpah, kali ini, aku tidak akan sekadar bertahan. Aku akan berdiri. Aku akan melawan. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Jam belum menunjukkan pukul 5, tapi tubuhku sudah duduk tegak di sisi ranjang, memeluk lutut, menatap hampa ke jendela yang masih gelap. Di sampingku, Aditya masih tidur pulas, wajahnya tenang, napasnya berat dan panjang. Mataku menatapnya lama, mencoba mencari sedikit saja sisa cinta yang dulu pernah ada. Tapi yang kutemukan hanyalah rasa getir yang menempel di ujung tenggorokanku. Aku menarik selimutnya perlahan, lalu berjalan keluar kamar. Di ruang kerja, seperti hari-hari sebelumnya, aku menyalakan laptop dan mulai menyusun segalanya. Bukan laporan keuangan toko, bukan daftar pesanan pelanggan, tapi folder bernama Bukti. Rekaman CCTV dari lemari perhiasan sudah kutata rapi berdasarkan tanggal. Total ada lebih dari 20 rekaman. Setiap rekaman kula beli. Pencurian 1, pencurian 2. Pencurian 22. Semuanya berdurasi singkat, tapi cukup untuk membuktikan tindakan kriminal yang tak bisa dibantah. Kupasangkan headset, dan kuperhatikan lagi satu rekaman yang paling membuatku tak bisa tidur malam-malam terakhir ini. Di rekaman itu, Aditya terlihat memakai kaos putih dan celana tidur, masuk ke ruang kerjaku dengan langkah hati-hati. Ia menatap sekeliling, lalu memutar kode kombinasi lemari. Tangannya tak ragu. Ia membuka laci paling bawah, mengambil satu batang emas, lalu tersenyum kecil seolah tengah menikmati kemenangan diam-diam. Senyum itu menusukku. Senyum itu sangat familiar. Senyum yang sama ketika ia pertama kali berkata cinta padaku. Tapi kini, senyum itu terasa seperti pisau. Di folder yang sama, kuletakkan hasil tangkapan layar mutasi rekening tabungannya. Aku dapatkan semua itu dengan mengakses aplikasi bank yang dulu sempat kutautkan ke laptop saat membantu Aditya mengurus kredit pertama kali. Ia tak pernah tahu bahwa aku masih menyimpan aksesnya. Dari mutasi itu, terlihat jelas. Puluhan juta keluar bertahap selama beberapa bulan. Ada transfer langsung ke rekening atas nama Ayla Rahmawati, juga beberapa pembayaran untuk developer properti dan pembelian perabotan rumah tangga dari toko-toko mewah di Jakarta Selatan. Bahkan ada transaksi pembayaran untuk kelas prenatal yoga, atas nama Ayla. Setiap angka, setiap nominal, seperti cambuk yang menghantam wajahku. Aku bukan hanya istri yang dikhianati, tapi juga dijadikan ATM pribadi. Dokumen berikutnya adalah surat kepemilikan rumah. Kupotret fotokopinya, kutandai bagian-bagian penting dengan stabilo kuning. Nama pemilik, Ayla Rahmawati. Tapi rekening pembayaran berasal dari Aditya Pratama.
Aku juga menemukan bukti korespondensi email antara Aditya dan developer, berisi ucapan terima kasih atas kerjasama yang lancar, dan rumah impian Anda dan pasangan sudah siap huni. Pasangan. Kata itu membuat perutku mual. Semua bukti itu kuarsipkan dalam satu flash disk kecil yang kuikat dengan pita merah. Warna yang kupilih bukan tanpa alasan. Merah untuk luka. Merah untuk dendam. Merah untuk harga diri yang disayat pelan-pelan. Hari-hariku setelah itu berubah menjadi panggung sandiwara. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Aku menyuapi anakku dengan senyuman, menyapa Aditya dengan lembut, bahkan masih menyiapkan bajunya sebelum ia berangkat. Di matanya, mungkin aku masih istri bodoh yang tak tahu apa-apa. Tapi yang tak ia tahu, setiap langkahku kini adalah perhitungan. Setiap senyumku adalah senjata. Dan setiap diamku adalah waktu untuk menunggu momen yang paling tepat. Aku menahan semuanya sendiri. Kadang saat sendiri di kamar mandi, aku duduk di lantai, memeluk lutut, membiarkan air mengalir dari pancuran dan air mataku bersamaan. Tapi aku tak boleh terlihat lemah. Tidak di depannya. Tidak sebelum waktunya. Kadang aku ingin berteriak. Ingin menampar wajahnya saat ia duduk santai menonton TV sambil mengeluh soal capek kerja. Ingin melemparkan bukti itu ke mukanya dan berteriak, "Kau pikir aku buta, Aditya?" Tapi aku tahan. Karena aku tahu, kemarahan yang paling menyakitkan adalah yang disiapkan dengan tenang. Setiap malam, sebelum tidur, aku memutar satu rekaman, sekadar mengingatkan diriku bahwa ini bukan mimpi. Bahwa aku sedang menghadapi pengkhianatan yang nyata. Dan bukan pengkhianatan biasa. Tapi pengkhianatan yang sempurna, sistematis, dilakukan dengan rencana, dengan niat. Yang membuatnya lebih menyakitkan adalah betapa pandainya ia menyembunyikan semuanya. Betapa ia bisa tetap mencium keningku sebelum tidur, memeluk anak-anaknya, dan tetap menyebut namaku dengan nada lembut. Seolah tidak ada yang berubah. Tapi aku tahu, dalam beberapa hari ke depan, semuanya akan berubah. Aku bukan perempuan yang akan diam saat diinjak. Aku bukan istri yang akan tertunduk sambil berkata, "Maafkan aku kalau aku kurang." Karena aku tahu, ini bukan tentang kekuranganku. Ini tentang kebusukannya. Dan kali ini, dia salah pilih korban. Aku sedang menyiapkan badai. Dan saat badai itu datang, tak ada satupun tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Tidak Aditya. Tidak Ayla. Tidak rumah mewah mereka. Tidak cinta palsu yang mereka bangun dari hasil mencuri. Semuanya akan runtuh. Dengan caraku. Dengan tangan yang dulu membangun segalanya untuknya, kini akan menghancurkan semuanya. Untukku. Untuk anak-anakku. Dan untuk harga diriku yang tak bisa dibeli dengan satupun batang emas. Sore itu langit cerah. Angin bertiup lembut menerpa tirai ruang makan, menciptakan tarian halus yang menyapu rambutku. Meja makan panjang di rumah kami tertata rapi. Taplak putih bersih, lilin aroma vanila menyala di tengah, dan di atas piring-piring porselen menguap hangat nasi liwet lengkap dengan ayam goreng lengkuas, sambal terasi, lalapan, dan sayur asem kesukaan Aditya. Di ujung meja, anak kami, Raka dan Aira, duduk dengan ceria sambil menunggu makanan disajikan sepenuhnya. Di sebelah kiri, duduk ibu dan ayah mertua. Mereka datang dari kampung 2 hari lalu karena katanya rindu cucu. Di sampingku, Aditya tersenyum puas melihat hidangan yang tersaji. "Aku rindu banget ayam goreng buatanmu, sayang," katanya sambil mencomot satu potong. Aku tersenyum. "Makanlah yang banyak. Malam ini istimewa." Tanganku tetap tenang, meski jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tapi wajahku datar. Mataku lurus ke depan. Di atas meja, remote televisi sudah kutaruh rapi, hanya beberapa sentimeter dari jari-jariku. Kami makan sambil mengobrol ringan. Ibu mertua memuji sambalku. Raka menceritakan tentang lomba cerdas cermat di sekolah. Suasananya hangat, nyaris sempurna. Tapi bagiku, itu adalah kehangatan sebelum badai. Aditya sempat menyinggung rencana liburan ke luar kota. Kalau nanti proyekku beres, kita bisa ajak anak-anak ke Bali. Refreshing sedikit, ya, sayang. Aku mengangguk pelan. Sebelum liburan, ada satu hal yang harus kita tonton dulu. Aku meraih remote. Dengan satu klik,
televisi besar di ruang tamu menyala. Raka, Aira, tenang ya. Ibu mau tunjukkan sesuatu. Ibu tahu kalian belum saatnya ngerti semuanya. Tapi ibu janji ini penting. Untuk kita semua. Anak-anak terdiam. Ayah dan ibu mertua menoleh heran. Aditya meneguk air mineral. Matanya mulai gelisah. Aku sudah hafal bahasa tubuhnya. Tangan kirinya mulai mengetuk-ngetuk meja pelan. Lalu layar televisi menampilkan rekaman dari dalam lemari besiku. Senyap. Tak ada suara di ruangan itu selain detik-detik dari rekaman. Semua orang melihat sosok Aditya, perlahan membuka pintu ruang kerja. Ia berhenti sejenak di depan lemari. Kemudian, ia memutar kombinasi angka, tepat, lancar, tanpa ragu. Lemari terbuka, dan tangan itu masuk, mengambil satu batang emas batangan, lalu dimasukkan ke kantong kecil hitam. Tak ada suara. Tapi semuanya terasa lebih bising dari petir. Aditya mendadak membeku. Wajahnya memucat. Sendoknya jatuh ke piring dengan suara yang seperti dentuman bom di kepalaku. Ibu mertua menatap layar. Itu kan kamu, Dik. Ayah mertua perlahan berdiri, menoleh padaku. Ini beneran, Enduk. Aku tetap duduk. Tatapanku pada Aditya tak goyah. Suaraku datar. Tapi tiap kata keluar dengan luka yang terbuka. Selama ini aku diam. Mas, aku tahu semuanya. Semua yang kamu ambil. Semua yang kamu sembunyikan. Bahkan semua yang kamu berikan ke perempuan itu. Ayla. Aditya tersentak seperti disambar petir. Aku melanjutkan. Suaraku sedikit bergetar tapi tetap tajam. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku tak tahu saat rumah yang kau bilang, investasi kita, ternyata jadi istana kecilmu bersama perempuan lain? Kau kira aku tak tahu bahwa emas yang kukumpulkan dari keringat dan kerja keras bertahun-tahun, kau ubah menjadi lantai marmer dan tempat tidur mewah untuk selingkuhanmu? Raka menatapku, bingung. Ibu, apa ayah bohong? Aku menoleh padanya, mencoba tersenyum. Tapi senyumku patah di tengah jalan. Iya. Nak, ayah bohong. Dan ibu tidak akan bohong padamu. Ibu tidak akan tutup-tutupi apapun lagi. Aditya bangkit dari kursi. Panik, suaranya bergetar. Anjani, aku bisa jelaskan. Itu semua aku lakukan demi masa depan kita. Ayla hanya bagian dari rencana bisnis. Aku. Tutup mulutmu. Suaraku memotongnya seperti pisau. Simpan kebohonganmu untuk pengacaraku. Ibu mertua mulai menangis. Dik, ini apa? Kamu benar-benar lakukan semua ini? Ya Allah. Aditya duduk kembali, tubuhnya lemas. Keringat mengalir dari pelipisnya. Aku berdiri. Mengambil flash disk kecil dari saku bajuku, lalu menaruhnya di atas meja. Di situ semua bukti lengkap. CCTV, mutasi rekening, surat kepemilikan rumah atas nama perempuan itu, semua pembelian dengan uang dari emasku. Sudah kusalin 3 salinan. 1 akan kukirim ke pengacara. 1 ke kantor polisi. Dan 1 lagi, akan kusimpan, untuk hari persidangan. Aditya membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Matanya hanya memohon. Entah maaf, entah belas kasihan, entah sekadar waktu. Tapi aku tidak memberinya apa-apa. Aku mengambil napas, lalu berkata pelan, penuh ketegasan, kau tak perlu pulang lagi. Aku yang akan urus semuanya, termasuk penjaramu. Lalu aku menoleh ke anak-anakku. Kita akan baik-baik saja. Ibu janji. Aku berjalan ke kamar, meninggalkan meja makan yang kini menjadi saksi dari kebohongan yang runtuh. Lilin-lilin masih menyala. Ayam goreng favoritnya masih tersisa di piring. Tapi tak ada lagi yang menyentuhnya. Dan malam itu, akhirnya aku tidur dengan dada yang lapang. Bukan karena semua sudah selesai, tapi karena akhirnya, aku mulai mengakhirinya. Dengan tanganku sendiri. Pagi itu, langit Jakarta muram. Awan menggantung rendah, seakan ikut merunduk melihat apa yang akan terjadi hari itu. Di luar gedung pengadilan negeri, wartawan sudah berkumpul, beberapa kamera televisi siaga. Tak ada yang tahu pasti siapa yang sedang mereka tunggu. Bagi mereka, ini hanya berita hukum biasa. Tapi bagiku,
Ini adalah bab penutup dari luka yang sudah berdarah terlalu lama. Aku datang dengan langkah tenang, mengenakan blazer abu-abu dan kerudung hitam yang sengaja kupilih bukan karena duka, tapi karena hari itu adalah hari pemakaman. Pemakaman dari cinta yang sudah mati, dan penguburan terakhir dari harga diriku yang selama ini diinjak-injak. Di tanganku, ku genggam dokumen tebal. Berkas gugatan cerai dan tuntutan pidana yang lengkap. Rekaman CCTV pencurian. Bukti transfer ke rekening Ayla. Surat kepemilikan rumah mewah atas nama Ayla tapi dibayar dari rekening Aditya. Dan yang paling penting, pernyataan siap 2 saksi, termasuk Mbak Narti, yang melihat Aditya membuka lemari perhiasanku tanpa izin. Di kursi tunggu ruang sidang, aku duduk diam. Beberapa kali kupejamkan mata, menarik napas panjang, menenangkan detak jantungku yang masih berdegup cepat. Pengacaraku, Pak Damar, duduk di sampingku, menatapku dengan pandangan hormat dan tenang. Semua sudah rapi, Bu Anjani. Kita akan tempuh jalur hukum seadil-adilnya. Anda sudah cukup sabar. Aku hanya mengangguk. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan perasaanku hari itu. Beberapa menit kemudian, pintu ruang sidang terbuka. 2 polisi berpakaian dinas menggiring sepasang manusia yang dulu sempat menjadi pusat dari hidupku. Aditya dan Ayla. Mereka datang dengan wajah pucat. Ayla tertunduk, mengenakan baju longgar dan kacamata hitam. Aditya, matanya sembab, rambutnya acak-acakan. Wajah yang dulu selalu penuh percaya diri, kini seperti tumpukan debu yang ditiup angin. Dia menoleh padaku. Sekilas. Tatapan itu meminta sesuatu. Maaf, mungkin. Ampunan. Tapi tak kutanggapi. Aku hanya menatap lurus ke depan. Sidang dimulai. Hakim mempersilakan pengacara membacakan gugatan. Suara Pak Damar tegas dan jelas, menjabarkan setiap poin pengkhianatan, pencurian, pemalsuan data, dan penggelapan aset. Ruang sidang hening. Hanya suara kertas dibalik dan pengetikan cepat dari panitera yang terdengar. Ketika giliran pembela, pengacara Aditya berdiri dan mencoba meredam. Klien kami tidak berniat mencuri. Ia hanya mengambil aset bersama untuk tujuan investasi. Mengenai hubungan pribadi dengan Ayla, kami mohon agar tidak dicampur-adukan dengan persoalan pidana. Hakim menoleh padaku. Saudari Anjani, sebagai pihak penggugat dan pelapor, Anda memiliki hak bicara sebelum majelis mempertimbangkan keputusan. Silakan. Aku berdiri. Lututku gemetar sedikit. Tapi suaraku jelas. Saya berdiri di sini bukan karena ingin balas dendam. Saya berdiri di sini karena saya perempuan yang sudah terlalu lama diam. Mataku menatap lurus ke arah Aditya, yang kini menunduk seperti anak kecil ketahuan mencuri di sekolah. Saya tahu kalian akan berkata bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi lihat rekamannya. Lihat rekeningnya. Lihat surat-suratnya. Tidak ada yang salah paham di sana. Yang ada hanya kebohongan demi kebohongan yang kalian rakit bersama. Kalian mencuri. Dan kalian pikir aku tak akan tahu. Aku berhenti sejenak, menatap hakim, lalu kembali ke Aditya. Aku tidak marah karena kau miskin, Mas. Aku tidak menggugat cerai karena kau gagal sebagai pencari nafkah. Aku berdiri di sini karena kau hianat. Karena kau mencuri bukan hanya hartaku, tapi harga diriku. Kau rampas kepercayaanku. Kau permalukan aku di depan anak-anakku. Kau duduk di meja makan yang kubangun, sementara kau memberi rumah kepada perempuan lain dari hasil keringatku. Suara tangis Ayla terdengar dari kursi tahanan. Tapi aku tidak peduli. Aditya mendongak, wajahnya penuh air mata. Anjani, aku mohon. Aku salah. Aku hilang arah. Aku menyesal. Demi Tuhan, aku hanya ingin memperbaiki hidup kita. Aku tersenyum pahit. Hidup siapa yang kau perbaiki, Mas? Aku? Anak-anakmu? Atau hidup dia, yang bahkan tak malu tidur di rumah hasil mencuri? Rumah yang kau bangun di atas kehancuranku? Hakim mengangguk. Cukup. Majelis akan mengambil waktu untuk mempertimbangkan keputusan. Hari itu, pengadilan memutuskan 2 hal. Pertama, perceraianku dengan Aditya sah secara hukum. Hak asuh anak dan harta milik pribadi dikembalikan sepenuhnya padaku.
Kedua, laporan pidana diterima. Aditya dan Ayla akan menjalani proses hukum lebih lanjut atas dugaan pencurian, penggelapan, dan penipuan yang merugikan secara material dan moral. Aditya digiring keluar ruang sidang dengan borgol di tangannya. Saat melewatiku, ia berhenti sebentar. "Anjani, tolong jangan buat aku masuk penjara." Aku menatap lurus ke matanya. Tanpa amarah, tanpa emosi. "Kau sudah memilih jalan itu sendiri, Mas. Dan aku hanya menunjukkan pintunya." Hari itu, untuk pertama kalinya, aku pulang bukan sebagai istri dari siapapun. Aku pulang sebagai diriku sendiri. Luka memang masih menganga. Tapi aku tahu satu hal. Aku telah berdiri. Dan aku tak akan pernah jatuh di tempat yang sama lagi. Langit pagi di kota kecil tempatku tinggal sekarang tak pernah menatapku dengan murung seperti dulu. Udara di sini lebih jujur. Lebih tenang. Burung-burung bersuara tanpa terburu-buru, dan sinar matahari masuk lewat jendela kamarku bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat bahwa aku masih hidup, dan lebih dari itu, aku masih berdiri. Sudah 1 tahun sejak aku meninggalkan rumah lama. Rumah yang dulu penuh kenangan sekaligus luka. Setelah sidang terakhir selesai, aku jual rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Tak kusimpan satupun foto ruangan. Tak kutinggalkan sepucuk pesan untuk siapapun. Rumah itu sudah tak layak disebut rumah. Ia hanya bangunan tempat aku dihancurkan pelan-pelan oleh seseorang yang kupanggil suami. Kini aku tinggal di rumah yang lebih kecil, tapi justru lebih lapang di dada. Halaman belakangnya ditumbuhi pohon mangga dan rumpun melati yang kutanam sendiri bersama Aira dan Raka. Setiap pagi, Aira menyiram bunga dengan ceria, sementara Raka membantuku membersihkan kolam kecil yang kami isi ikan mas berwarna-warni. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat pulih. Tempat tumbuh. Tempat yang akhirnya bisa kusebut rumah dengan utuh. Perjalananku tentu tak mudah. Di minggu-minggu pertama setelah cerai, aku sempat terbangun tengah malam hanya untuk duduk di ujung ranjang, menatap kosong, bertanya-tanya, apa aku benar sudah bebas? Kenapa rasanya masih sesak? Tapi perlahan, aku belajar bahwa luka tak selalu harus cepat sembuh. Bahwa tidak apa-apa menangis, asal tidak menyerah. Dan yang paling penting, bahwa aku cukup. Aku bisa. Aku mampu. Dengan tabungan yang masih tersisa, aku memulai usaha kecil, membuat toko perhiasan dengan brand sendiri. Namanya Anjani Emas. Sebuah nama yang lahir dari luka, tapi kutanamkan kekuatan di dalamnya. Toko itu bukan hanya tempat jual beli, tapi simbol bahwa emas yang dulu dicuri, kini kupakai membangun kembali diriku, dengan kepala tegak. Setiap desain kutuangkan dengan cinta, setiap pelanggan kulayani dengan jujur. Kupelajari pemasaran digital, branding, manajemen keuangan. Kulembur tiap malam, sambil tetap mengantar anak-anak ke sekolah setiap pagi. Beberapa bulan setelah toko perhiasan mulai stabil, aku mendirikan yayasan kecil bernama Lindung Perempuan. Di dalamnya, aku dan beberapa relawan mendampingi perempuan-perempuan yang jadi korban KDRT, penipuan, pengkhianatan finansial, hingga pelecehan verbal dalam rumah tangga. Kami bantu mereka konsultasi hukum, memberi ruang aman, dan yang paling penting, meyakinkan bahwa mereka layak untuk hidup yang lebih baik. Setiap kisah yang kudengar dari para perempuan itu membuat hatiku mengeras sekaligus melunak. Ternyata aku tidak sendiri. Ternyata begitu banyak perempuan diam-diam terpenjara oleh cinta yang salah. Ternyata keberanian itu menular. Dan aku ingin menjadi sumber dari keberanian itu. Anak-anakku pun tumbuh dalam cinta yang tak lagi palsu. Raka sudah kelas 4 SD. Ia semakin rajin belajar, suka membaca buku-buku tentang luar angkasa. Kadang malam-malam ia masuk ke kamarku, membawa bukunya, dan bertanya, "Bu, kamu percaya alien itu ada?" Aku hanya tersenyum dan berkata, "Ibu percaya kamu bisa jadi astronot." Aira lebih senang menggambar. Dinding ruang tengah penuh tempelan karyanya. Ada gambar kami bertiga, ada gambar bunga, ada gambar rumah baru kami. Di salah satu gambarnya, aku melihat 3 tokoh. Seorang ibu yang memakai jubah merah, seorang anak laki-laki yang pegang buku, dan anak perempuan dengan mahkota kecil. "Ibu itu aku ya?" tanyaku waktu itu. Aira menjawab sambil tertawa, "Bukan. Itu Supermom."
Air mataku mengalir malam itu, tapi bukan karena sedih. Aku akhirnya melihat diriku sendiri dari mata anakku, bukan korban, tapi pahlawan. Kadang, aku masih mendengar kabar tentang Aditya. Katanya ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda ganti rugi atas pencurian. Ayla akhirnya meninggalkannya setelah persidangan berjalan 6 bulan. Tapi aku tak pernah menoleh ke belakang. Aku tak ingin tahu lagi. Bagiku, hukuman sejati bagi orang seperti mereka bukanlah penjara, tapi kehilangan kepercayaan dari orang yang mencintainya dengan tulus. Hari ini, di depan kaca toko perhiasan baruku, aku berdiri sambil menata etalase. Di sampingku, Aira membantu menata liontin-liontin kecil, sementara Raka di sudut toko sedang membaca buku. Di balik cermin, aku melihat pantulan wajahku sendiri. Ada bekas lelah, ada kerutan kecil di mata, tapi ada juga sinar baru yang tumbuh perlahan, ketenangan. Aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Aku bukan lagi istri dari seseorang. Aku adalah aku. Dan itu cukup. Sekarang, jika ada perempuan yang datang padaku, dengan mata berkaca dan suara bergetar, dan bertanya, "Bu, saya takut. Saya harus bagaimana?" Aku akan menatap matanya dan berkata, "Kamu tidak sendiri. Aku pernah ada di tempatmu. Tapi lihat aku sekarang. Kau juga bisa." Matahari pagi menyusup perlahan melalui celah tirai, menyentuh kulit wajahku dengan hangat yang lembut. Di dapur, suara ketel mendesis pelan, aroma teh melati menyeruak, menyatu dengan ketenangan pagi yang tak lagi terasa berat seperti dulu. Aku duduk di teras belakang, mengenakan sweater hangat, secangkir teh mengepul di tanganku, dan pikiranku melayang jauh, kembali ke titik awal segalanya. Dulu, aku percaya bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Bahwa asal kita setia dan ikhlas, luka bisa sembuh, pengkhianatan bisa dimaafkan, dan rumah tangga bisa selalu diperjuangkan. Tapi kini, aku tahu, cinta, tanpa kewaspadaan, bisa berubah menjadi tali yang mencekik. Bisa menjadi selimut yang menutupi mata, membuat kita buta terhadap kenyataan yang ada di depan hidung. Cinta butuh keberanian. Iya. Tapi lebih dari itu, cinta butuh mata yang terbuka, bukan yang terpejam sambil berharap semuanya akan baik-baik saja. Aku pernah mencintai Aditya dengan seluruh diriku. Seluruh harta, seluruh waktu, seluruh tenaga, bahkan harga diriku pun rela kutukar demi mempertahankan sesuatu yang kupikir suci. Tapi justru di saat aku memberi semuanya, dia mencuri di balik pelukanku. Di saat aku percaya sepenuhnya, ia menggali pengkhianatan yang paling dalam. Dan anehnya, justru dari sana aku belajar. Pengkhianatan bukan hanya luka. Ia adalah guru. Guru yang kasar, yang tidak pandai berbicara manis, tapi mengajarkan dengan cara yang tak bisa dilupakan. Dari satu pengkhianatan itu, aku belajar mengenal diriku sendiri. Bahwa aku ternyata jauh lebih kuat daripada yang kubayangkan. Bahwa aku bukan hanya bisa bertahan, tapi bisa bangkit. Bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang penuh keberanian dan martabat. Aku juga belajar bahwa tidak semua lelaki bisa dipercaya hanya karena kita mencintainya. Cinta itu anugerah, tapi kepercayaan harus dibangun dan dijaga. Tidak semua senyuman manis berarti ketulusan. Tidak semua suami yang pulang tepat waktu adalah lelaki yang pulang untuk istrinya. Kadang, wajah paling kejam disembunyikan di balik suara paling lembut. Namun aku tak menyesal. Tidak sedikit pun. Karena dari semua itu, aku menemukan siapa diriku yang sebenarnya. Aku bukan perempuan lemah yang hanya bisa menangis di sudut kamar. Aku bukan istri yang akan menahan diri demi mempertahankan nama baik keluarga. Aku adalah ibu dari 2 anak yang berhak melihat ibunya berdiri gagah. Aku adalah perempuan yang kini mampu berjalan dengan kepala tegak, bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena tahu caranya bangkit. Aku adalah aku. Utuh. Luka dan semuanya. Kupandangi langit yang mulai biru. Di halaman belakang, Aira memetik melati, memasukkannya ke dalam keranjang kecil, sementara Raka sedang duduk menulis puisi untuk tugas sekolah. Tawa kecil mereka terdengar seperti simfoni penyembuhan yang terus mengalun. Rumah ini tak megah, tapi damai. Tak mewah, tapi hangat. Kepalaku bersandar di kursi rotan,
dan mataku tertuju ke arah lemari kecil di pojok ruang tamu. Lemari kayu tua berisi beberapa perhiasan baruku. Di dalamnya, tersembunyi satu kamera kecil. Bukan karena aku takut, tapi karena aku belajar. Lemari itu dulunya tempat aku menyimpan emas batangan. Tapi kini, lebih dari itu. Lemari itu adalah saksi. Dan dalam hati, aku berbisik sendiri. Lemari yang menyimpan hartaku, ternyata juga menyimpan kebenaran. Dan kebenaran itulah yang menyelamatkanku.